minal a'yanil mutanajjisati wa ma yadhuru minha biddibagi wa ma la yadhuru. Faslun utawi iku fasal ing dalem nerangaken sewiji-wiji minal a'yani nyatane saking sakai barang-barang atau benda-benda al mutanajjisati kang kenang najis, wa ma yadhuru minha lan barang kang suci ieu barang minha saking a'yan dibagi kelawan sebab disamak, wa ma la yadhuru lan barang kang ora suci ieu barang. Wa juludul maitati kulluha tadhuru bidibagi sawaun fi dzalika maitatu makulil lahmi wa ghairihi. Wa juludul maitati lan utawi sakahe kulit bebatang, kulluha sakabehe kulit bebatang, tadhuru iku suci ieu kulit bidibagi kelawan sebab disamak. Sawaun iku pada fi hukmi fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono hukum sucine kulit, maitatu makulil lahmi utawi bebatan hewan kang den pangan daginge, wa ghairihi lan liyane makulil lahmi. Wa kaifiyatud dabghi ayyunza'a fudulul jildi mimma yu'affinuhu minad dami wa nahwihi bisyai'in harifin ka'afsin walau kana al-harifu najasan kadzarqi hamamin kafa fit dabghi. Wa kaifiyatu dabghi lan utawi tate carane nyamak ayun za'al fudulul jildi iku ing yentah den ilangaken apa leluwiane kulit mimma yu'affinuhu saking barang kang ngebacinaken ieu barang hu ing kulit minadami nyatane saking getih, wa nahwihi lan sepadane getih, bisyai'in harifin kelawan sewiji-wiji kang sepet atau kang pahit, ka'afsin kaya gegodongan kang digawe mangsi, walau kanal harifu najasan lan lamun tah ana apa kang sepet najasan iku najis, kadar kihamamin kaya kotorane manuk dare, kafa mangke cukup fidabli apa ing dalem nyamak illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima, illa kecuali kulit cemere wal khinziri lan babi, wa ma tawallada minhuma lan barang kang metu ieu barang minhuma saking karone cemere lan babi, au min ahadihima atau saking salah sijine karone cemere lan babi, ma'a hayawanin tahirin falayat huru bidibagi, ma'a hayawanin tahirin sertane hewan kang suci, falayat huru mangke ora suci iya hewan kang suci, bidibagi kelawan sebab disamak. Wa azmul maitati wa sya'ruha najasun lan utawi bebalung bebatang lan rambute bebatang najasun iku najis. Wa kadza al maitatu aidon najasatun, wa kadza lan kaya mengkono-mengkono lan kaya iki bebalung atau rambut al maitatu aidon najasatun, al maitatu utawi bebatang aidon halimane najasatun iku najis. Wa urida biha az-zailatul hayati bi ghairi zakatin syar'iyyatin lan den karepaken biha kelawan hewan az-zailatul hayati opo hewan kang ilang uripe tegese mati, bi ghairi zakatin syar'iyyatin kelawan ora disembelih kang bangsa syariat atau kang bangsa syarak. Fala yustasna hina idzin janinul muzakati idza kharaja min batni ummihi maitan li anna zakatahu fi zakati ummihi.
Fala istasna mangko reden jabakaken ing dalam waktu iki azailatul hayati bi ghairi zakatin syar'iyatin janinul muzakati apa janin hewan kang den sembelih. Idza kharaja tatkalane metu iya janin min batni ummihi saking jero wetenge ibune si janin maitan hale mati li anna zakatahu fi zakati ummihi karena setuhune nyembelih janin iku tetep ing dalem nyembelih ibune janin. Wa kadza ghairuhu minal mustathnayatil mazkurati fil mabsutati. Wa kadalan iku kaya mengkono lan iku kaya iki janin wairuhu tawil yani janin minal mustathnayatil mazkurati saking sakae perkara kang dikecualikaken al mazkurati kang disebut fil mabsutati ing dalem sakae kitab kang den babar. Sumastasna mangke kari-kari ngejabakaken ieu ki musannif min sya'ril maitati qaulahu illal adamiyya ay fa inna sya'rahu tahirun kamaitatihi. Sumastasna mangke kari-kari ngejabakaken ieu ki musannif min sya'ril maitati saking rambuté bebatang qaulahu ing ucapane ki musannif lafaz illal adamiyya kecuali bangsa anak Adam. Ai tegese fa inna sya'rahu mangka setuhune rambuté anak Adam tahirun iku suci kamaitatihi kaya maite anak Adam. Kamaitatihi ya. Cukup. Atur nuhun Ustaz Ipin telah membaca kitab Fathul Qorib satu pasal lah ini ya. Satu pasal ya cukup lah. Katuran langsung saja karena waktu ke pertanyaan saja. Silakan pertanyaan terkait dengan pembacaan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau entakan masalah bacaan nih Ustaz Ibn niku ning lafaz walau kanal harifu najasan mau niku bacaan koten nggih. Kepripun lamun dibacane walau kanal harifu najisan. Saran mau niku wa kadal maitatu indikan aidon najisatun. Kepripun lamun diwaca wa kadal maitatu aidon najisatun. Cuman itu dua, kalau masalah bacaan najasan dibaca meriki kula najisan coretan kitab jauh niki sereng wakadal maitatu aidon tadipin wacane najasatun niriki najisatun bang sing kula taken. Yang lainnya ada, silakan. Katuran Ustaz Ujeni mungkin. Yang lainnya siapa? Ustaz Hatta, ya Hatta tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kain taken wala pada kamaitatihi fa inna sya'rahu tahirun kamaitatihi. Ini itu kan sering dibahas lafaz maitati lamun disandarakan yang anak Adam anggapannya bangkai. Nah, ini kok perikun maitati atau maiti saus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya cukup dua pertanyaan. Silakan dijawab dulu Ustaz Ipin ya, nanti dibantu dengan Ustaz yang senior lah. Kangge pertanyaan pertama saking Kang Ustaz Kandi lafaz wa sya'ruha najasun walau kana harifu najasan ya Ustaz Kandi mah coretane najisan
Sereng wakadal metatu aidon najisatun. Lamun ing kula coretane najasatun ya. Sereng najasan. Lah mungkin niku lamun kula najasan niku termasuk master. Najasa yang jusu najasan. Mungkin saking liyane bangkit nambahi. Yang kedua kamaitatihi ning mriki kamaitatihi. Nah, mungkin wonten ing liyane kamaitihi nggih. Kadang-kadang saya ada. Nah, mungkin kula gak inget wonten ing kitab Syarah Rohbiyah, kitab Faraid napa ngejelasaken tentang lafaz mait sereng maitah. Nah, mungkin lamun ning uwong niku memang wonten sing mait, wonten sing maitah. Tapi ning kitab Syarah Rohbiyah mah memang lebih pasti mait lamun disandaraken ning uwong wonten. Alasannya mait niku khurujul min badani sampai benar-benar padem ning wong niku. Kalau maitah, Lamun maitah niku ning selane anak Adam bebatang manjing. tetap khurujur ruh juga. Nggih. Nah, ini Sami khurujul ruh. Lah, sudah cukup. Nggih, katuran liyane bukan ayo nambahi. Tapi tahan dulu yang senior. Ada pertanyaan lagi, silakan. Silakan bertanya lagi terkait dengan bacaan ya, belum di surah karena waktu saja. Silakan. Yo, Ustaz Iin Hirmawan ya. Nggih, wau ari boten salah pireng masalah ayum za'an iku ayum za'a fudulul jildi. Iku apa memang harus dibaca majul, apa memang dua-duanya, apa maklum saja gitu. Ayang za'a apa ayang za'a apa ayum za'a. Kalau nggak salah dengarkan ya Ibn ayum za'a di majul. Itu apa harus di majul apa gimana? Lafaz wau kula baca ayun za'a fudulul jildi. Coretan kula di majhul, lamun kan ayun di maklum katuran. Lamun di maklum berarti faile ning wong. Wong di gini. Wong di wong sing nyamak. Wong sing nyamak. Nggih. Terus pemahamannya bisa. Jadi tata cara menyamak itu adalah menghilangkan cairan seperti darah pada kulit yang dapat menjadikannya membusuk dengan menggunakan sesuatu yang pahit-pahit walaupun najis seperti kotoran burung. Jadi terserah nih, mah ayun yunza'a katuran, ayun maklum katuran. Tapi enaknya kepripun katuran ini tambahan. Silakan yang lain. Kalau tidak ada, kita langsung ke tambahan jawaban dari para asatid katuran terkait dengan pertanyaan yang sudah ditanyakan di awal. Katuran, mana? Ustaz Sanyawi, katuran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, tadi sepertinya kalau nggak salah dengar, tadi ada bacaan kafa fit dibagi. Yang saya tanyakan adalah fa'il dari kafa tadi kalau nggak salah ada di fit dibagi, maka nyukupi opo ing dalamnya mak. Ini fa'ilnya apa benar jumlah dari fit dibagi apa ada lagi? Soalnya yang ada di belakang walau kan harifu najisan atau najasan di situ. Nah, itu saja. Yang lebih fa'ilnya lebih masuk itu apa fit dibagi atau walau kan? Terima kasih. Jadi pampuran nggih wau kafa bidabagi niku faile dedeneng jumlah tapi wonten ing seburine niku ning harif. Dados walau kana al harifu najasan kadar ki hamamin kafa bidabagi lan lamun tah ana aku kang sepet-sepet iku najis kaya kotoran manuk dare mang kecukup ieu harif watenya dampura bidabagi ing dalem nyamak. Oke, Bapak, Kang Ustadz Fauzan. Cukup, silakan. Ada yang sedikit mungkin ada hal-hal yang kadang-kadang ya kontroversi terkait dengan lafaz mayit apa mayitah. Juga kafa ini sering juga gitu. Di depannya ada jaidah gitu. Atau yang lainnya mungkin itu juga penting. Lafaz kafa dengan mayitah. Mari kita bahas sedikit tentang kafa dan mayitah. Kan sering juga kita mendengar dari akademisi ketika khutbah itu wakafa ini sering jadi ucapan dan itu juga ada di kitab-kitab yang kontemporer. Nah itu tentang kafa ini ya nanti silakan nanti. Nah silakan mungkin sekarang kita bahas kalimat dulu. Mayitun apa mayitatun ketika diisnadkan kepada adami katuran. Yang mayit dulu coba katuran. Kami pancing dulu. Ada di Albia itu artinya ada kalimat-kalimat ketiga sekutum balago itu yastawi fihil mudzakkar wal muannas. Itu pancingan saja ketika ngomong mayit dengan mayitah. Jadi ada lafaz fa'ilun mayitun itu ada yastawi fihil mudzakkar wal muannas. Sehingga kita juga imbasnya ke usalli ala hadhil mayitati atau usalli ala hadhil mayyiti. Ini juga penting ya. Karena tadi ada mayyitah dengan mayyit. Pala liwasbin ka qatilin wa zamin. Terusnya apa? Sebujur kelalin kan awak. Tapi mengkhawatir sesudah mengkon dah. Katuran tentang mayit dengan mayitah ini. Nanti ada tiflati, ada tifri gitu. Nanti kesana akhirnya. Di sini memang redaksinya kamayitati ada tamar butuhnya. Ketika didomirkan kepada al-adami yaitu. Dipersilakan mungkin perlu kawasan lebih luas lagi terkait dengan mayit dengan mayitah. Untuk kafa sering wakafa billahi syahida. Itu contoh saja, mungkin yang lainnya juga bisa membuat tamsil. Coba Ustaz, ini ada waktu 10 menit sampai setengah 12-nya, walaupun kita tahu bahwa doa sekarang lebih lambat ya, itu maksudnya dari kebiasaannya, padahal sama sebetulnya. Silakan Ustaz Muhyiddin terkait dengan mayit dengan mayitah ada enaknya bagaimana? Ya, silakan Ustaz Mujahid.
Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit untuk membedakan antara mayit dengan maitata. Kalau kita lihat itu mustaknya dari kata-kata mata semuanya, yang artinya binanya bina ajwa. Tapi kalau misalnya redaksinya dalam maitata, ini adalah kepada mana bebatang, artinya kepada bukan anak Adam. Sebagaimana Allah berfirman, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Jadi itu cenderungnya adalah kepada bangkai. Akan tapi kalau misalnya maitata, mayit pakai tasdidnya, itu cenderungnya kepada Adam. Adapun tadi wazan fa'ilun, itu memang yastawi bihi al-muzakkar wal mu'annas. Kalau kita buat contoh misalnya ja'a rajulun qatilun, ja'at imra'atun qatilun. Itu yang maksud artinya tidak ada perbedaan antara muzakkar dengan mu'annas. Adapun mayit tadi kalau maitatu itu cenderungnya kepada bangkai, kepada hewan. Tapi kalau ada tasdidnya mayitu, maitatu itu cenderungnya kepada anak Adam. Saya rasa itu mudah-mudahan. Terima kasih. Silakan yang lain ya langsung. Silakan Ustaz Iin sekarang juga. Iya, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang ibarat yang saya temu itu ada, memang ini berkhilafan, tapi saya Sulaiman itu membedakan antara maitun sama mayitun. Kalau mayitun yang ditasdid itu adalah untuk orang yang belum meninggal tapi akan meninggal, terus sekarat lah. Innaka ya, dengan dalil Qur'annya innaka mayitun wa innahum mayitun itu. Kalau yang maitun itu adalah apa? Man faraqathu ar-ruh. Itu yang penting sudah meninggal. Jadi ada perbedaan. Kalau yang belum meninggal itu mayit, kalau pakai tasdid, kalau yang sudah meninggal itu mayitun. Yang meninggal siapa? Maksudnya orang atau binatang betul? Maksudnya wanita itu? Ya, itu untuk pendapat pertama. Ya. Kalau di Imam apa kayak saya Sulaiman itu tidak membedakan baik itu anak Adam ataupun tidak. Yang penting apa kalau belum meninggal sekarat itu mayit, kalau yang takhfif ataupun tanpa tasdid itu sudah meninggal. Mungkin Jadi hanya tertutup pada tasdid aja, tanpa marbuto. Belum. kayaknya sama. Dari mayit atau mayit. Niki ngapunten nih, sing dadi masalah ini nopo niki? Kalau cara bacanya tadi sudah jelas wa azmul maitati. Takrif dari maitah Syekh Bajuri juga sudah Syekh Qasim Al-Ghazi juga sudah menjelaskan. Az-zailatul hayati bi ghairi dzikatin syar'iyyah. Setiap orang yang meninggal yang kehilangan nyawa tanpa proses sembelihan syariat bangkai. Lah nek menungso lugotan iya bangkai, lugotan. Nek lek sampean ngomong bangkai bapake sampean nang ndi? Lah kebuki sampean. Kembalikan lagi aja ke kitab. Jadi maitah kamaitatihi ya sudah itu seperti bangkainya Bani Adam. Karena memang manusia mati walaupun disembelih ya tetap maitah, misalnya bismillahirrahmanirrahim maitah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekadar menambahkan tadi masalah maitan dengan mayitan gitu ya. Sekedar menambahkan kalau mayitan kalimatu mayit bitaskinil ya tuqalu liman mata fi'lan. Ning Al-Qur'ane ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh ismu la tajassasu wa la tabaghadu. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Namun maitan khusus yang telah wafat. Adapun menggunakan mayit itu faqad yakunu liman mata auman saya mutu. Kalau mayit, jadi kalau sholat jenazah usolli ala hadzal mayyiti boleh. Karena mayit itu liman mata auman saya mutu. Bangkit itu manusia dikatakan maitatihi. Bangkit. Tapi ini secara etika karena bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu berbeda. Kadang secara terjemah maitan maitatan itu artinya bangkai. Bahkan ila maitata Adam ya. Ila maitata Adam. Secara tekstual terjemahan tekstual maitatan itu bangkai. Tetapi kalau kita gunakan bangkai manusia ini kan secara etika nggak cocok gitu, nggak cocok. Mayite bisa disolati durung bebatangi, bisa disolati durung bebatangi kan ya. Ini kita kan diajari oleh ini kalau maitatihi. ya, nah itu karena terkendala ada perbedaan istilah dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Sekedar itu saja. Yang Indonesia yang mayitun apa coba Mayit karena sudah di Indonesia kan sudah diserap. Nah, saking bingungin doang. Wong dijelas wong mati. Nah, wong mati. Saking bingungin karena tata krama tahu cukup berdebat pasti gini. Nah ini ngomong datangin dia sakit hukum. Dan satu wong. Hai, status pun. Tapi anak orang Sunda bergerak, rapi benak umur. Aku sih nggak sama Sunda kok. Ewa. Dia mana? Ya cukup mungkin tentang mayit dengan mayit gitu aja ya. Nah, adapun mayitah ini kita menggunakan dialek dan tulisan bahasa Arab saja. Dan mungkin tentang mayitah ini ada hatta tadi ketika ada di kampung kita, ketika laki-laki ruhi, ketika perempuan ruhati, ketika laki-laki mayit, ketika perempuan mayitati. Mungkin ke sana arahnya yang perlu disampaikan saat ini. Itu ada sebagian ustadz kami mendengarnya dan kami belum memakainya ketika perempuan khususilah ruhati, laki-laki ilah ruhi. Sehingga ketika usolli ala hadhil mayyitati tiflati, usolli ala hadal mayyiti tifli. Contoh itu. Itu juga perlu bahasan terkait dengan kita bersama mudzakarah. Kalau ada yang jawab, kita langsung nanti. Satu lagi di sini ada kafa. Itu di Quran ada wakafa billahi syahida. Tadi berebut Ustadz Fauzan terkait dengan fa'ilnya mana gitu ya. Itu tadi langsung ke jumlah jar majrur fa'ilnya. Kira-kira begitulah. Sedangkan tidak ada fa'il jumlah jar majrur ya. Kira-kira ini Maya. Maaf itu Maya. Ya wis terus. Coba itu masuk juga. Silakan tentang mayita dengan mayit saja, dengan kafa itu seperti apa? Kalimat apa dan seperti apa? Silakan. Itu sering di Ustadz di Sobatut Tafasir juga memang wakafa gitu aja gitu. Aneh itu, kafa ini di ujung gitu. Alhamdulillahilladzi wakafa gitu tuh. Aneh itu. Itu ada itu. Alhamdulillahilladzi wakafa. Itu dari gimana ngerobnya juga bingung saya. Cuma ada tulisannya. Itu di kitab yang ya kontemporer bahasanya. Silakan.
Saya nggak banyak-banyak menanggapi, hanya beberapa permasalahan. Yang pertama mengenai masalah roh dengan kata-kata roh hati. Kalau saya cenderungnya cukup dibaca roh ila rohi, nggak pakai t sebagai mu'annas walaupun jenazahnya adalah perempuan. Jadi kata-kata roh itu termasuk kalimat yang am. Jadi min itlaqir rajul wa iradatil mar'ah juga termasuk. Satu kita lihat dari konteks Al-Qur'an, yas'alunaka 'anir ruh. Itu tidak ada kalimat roh hati. Kita cari untuk mu'annasnya. Yang kedua untuk lafaz waqafa billahi syahida. Kalau maitata tadi saya cenderungnya kata-kata untuk bangkai, hakul adam, bukan secara bahasa nih ya. Tetap kalau misalnya mau laki mau perempuan, kayak cenderungnya kepada hadhil maita. Jadi lebih umum. Hadzal maita gitu ya. Kemudian untuk masalah umum itu. Nggak pakai harus dicocokin, dimutabikin. Hadhil maita. Tak ada yang redaksinya begitu. Kalau untuk itu. Kemudian untuk lafaz waqafa billahi syahida. Ini kalau kita sering dengar ceramah seorang mubalik Cilegon, Profesor Udi Muprodi, sering itu ada kata-kata waqafa billahi waqafa. Sering itu kita dengar. Itu dalam ilmu nahwu ya tidak apa-apa, artinya kalimat fi'il diatopkan kepada kalimat isim atau kebalikannya. Saya rasa itu mungkin ada yang menambahkan. Terima kasih. Tadi tulisannya apa? Baca lagi. Waqafa tadi. Ulangi. Pakai ba kan? Kalimatnya berapa? Waqafa. Oh nih bro. Dari Ustaz Paujan filenya kemana? Hirrif. Filenya ke Hirrif. Oke. Terus Ustaz Ipin filenya ke Jumajur kan? Oh salah baca. Gitu dari kotornya sampun clear. Kalau waqafa billahi syahida tadi banyak bahasa idah karena masuk pada kalimat yang menjadi fa'il. Banyak bahasa idah. Alhamdulillahilladzi waqafa. Alhamdulillahilladzi. Kenapa? Alhamdulillahilladzi waqafa. Oh, niku ngebuang jumlah niku. Ngebuang. Niku alhamdulillahilladzi waqafa. Niku ngebuang silah niku. Niku atof jumlah. Atof jumlah fi'liyah. Emang bisa buang sila musuhnya ada. Arane kan nadoman. Nadoman mah napa sudah bangkit nadoman. Oh nasar. Sama ya sama. Oh, ngoten. Ladinya ada, bang boleh seneng ngaji orang wakafnya ala diri selentik. Ini punten ngeletaken kirangan hadis kirangan apa niku sebuah nasihat niku wonten lafaz muti ning kultum mutiara niku kula baca ning buku niku wonten lafaz kafa bil mauti wa idon, cukup kelawan wong mati iki sebagai nasihat. Niki kula letaken nggih Pak Ili niku nipun dia. Itu kata-kata nasihat kiran hadis yang apa nih? Ulang bercepat. Kafa bil mauti wahidun. Bil mauti. Yeah. Tadi sudah jawab kafa billahi banyak berzaidah. Cukup ya? Berarti cukup
Aku wong mati itu nasihat nasihat kan Iya, cukup. Biar cukup gitu, karena mana kapal kan cukup ya. Iya. Kita cukupkan aja sampai di sini. karena Ya. orang enak ada sih orang enak kan Kurang sepakat soal. Iya. ya tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dianggap cukup karena sudah waktu. Ada sesi nanti kita makan bersama dan kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kami atas nama pengurus dan moderator, mungkin di sana sini banyak kekurangan dan kesalahan. Kami mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian dan kedatangannya. Dan kita ketemu lagi pengajian di bulan yang akan datang. Namun himbauan karena bulan yang akan datang adalah ada peringatan Hari Islam Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Langsung saja kita baca. Oh mantep ku, jenmar ngeragami baik kita berdoa ya. Ya sampun ya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lima sirrin ala Rabbik asitran